Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah lillahi ta'ala la rahmatillahi alaina aina fazal laili hadarna fazal bait insyaallah rahmatullahi alaina wa ala nabil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat salimu alaihi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi min azwaji wa zuriyati wa ashabihi wa ala baiti kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati Pak Charlie sebagai ahli rumah, bapak-bapak yang berhadir pada malam hari ini, insya Allah semuanya dicintai, dikasih dan disayangi oleh Allah dan Rasulnya. Kita banyak bersyukur kepada Allah, dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang di rumah ini dalam rangka melanjutkan pengajian kita yang sudah-sudah. Jadi pertemuan yang lalu kita sudah menyentuh kata syukur. Jadi kalau bersyukur itu sering diidentikan kawan mengucapkan alhamdulillah, kan gitu tuh. Alhamdulillah. Ya, kenapa Bapak mengatakan alhamdulillah? Ya karena aku bersyukur. Seketika ditanya bersyukur kepada siapa? Kepada Allah. Dan itu lumrah. Umumnya kita kan begitu tuh, bersyukur kepada siapa? Kepada Allah. Nah ternyata setelah kita pelajari, kita dalami, kita selami, pengertian bersyukur itu artinya berterima kasih. Ada sesuatu yang kita terima, yang kita nikmati, yang kita rasakan dari dulu sampai hari ini. Jadi kita berterima kasih. Jadi bersyukur kepada Allah artinya berterima kasih kepada Allah atas anugerah yang sudah Dia berikan kepada kita. Nah, di kajian kita ini bukan menyalahkan yang lain gitu, tapi ada jenjangnya Pak. Kalau kita langsung bersyukur kepada Allah itu ya terlalu pagi, terlalu cepat. Semestinya kita itu bersyukur atau berterima kasih sebelum kita bersyukur kepada Allah itu ya harus berterima kasih dulu kepada Rasul. Sifat Allah, puji serta Allah. Allah gaib, Rasul gaib. Nah, supaya dia nyata, Rasul tadi dikasih badan, tubuh. Nah, itulah Nabi. Jadi sebelum kita bersyukur kepada Rasul ya bersyukur kepada Nabi. Nah, sebelum kita bersyukur kepada Nabi, bersyukur kepada aulia dan ambia. Artinya kepada para wali-wali. Nah, sebelum kita bersyukur kepada para wali, bersyukurlah dulu kita kepada kedua orang tua. Sebelum bersyukur kepada kedua orang tua, bersyukurlah dulu kita kepada tubuh badan jasad kita. Sebelum itu, bersyukurlah dulu kita kepada langit dan bumi beserta isinya yang sudah menjadi fasilitas hidup kita. Jadi syukur yang utama dan paling pertama itu adalah kepada alam semesta, baru kepada tubuh, kepada orang tua, kepada aulia ambia sebagai guru, kepada Nabi Muhammad, kepada Rasul, baru sampai ke Allah. Dan hati-hati, struktur itu sangat mempengaruhi. Kalau kita tidak bisa bersyukur kepada alam semesta, otomatis kita tidak bersyukur kepada tubuh kita, kepada kedua ibu bapa, kepada aulia ambia, kepada Nabi Muhammad, kepada Rasul dan kepada Allah. Nah, kebanyakan kita sudah merasa bersyukur, tapi sikap kita menunjukkan kita belum bersyukur. Seperti kita memberangus hutan, mengotori sungai, sudah tidak peduli dengan lingkungan dan sebagainya, itu termasuk
bagian tidak bersyukur. Makanya dalam Al-Quran itu barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Azab Allah itu tidak Allah menurunkan, tapi melalui benda-benda yang tidak kita hargai tadi. Sungai meluap, yang hutan digondoli longsor, apalagi gempa bumi. Nah semua itu kan efek daripada ulah kita juga. Makanya dalam surat Ar-Rum itu adalah zaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Sudah terjadi kerusakan di darat dan di bumi, di darat dan di laut oleh karena ulah tangan manusia, perilaku manusia. Nah, kerusakan itu yang menghantam manusia itu sendiri. Kenapa? Ya tidak berterima kasih, tidak santun pada alam semesta. Nah, jadi sebelum kita cerita santun kepada tubuh kita, kedua orang tua kita, kepada aulia anbiya, kepada nabi, kepada rasul, kepada Allah, kita coba belajar tentang bersyukur kepada alam semesta. Nah, coba dibaca dulu Pak Arif, Al-Baqarah ayat 152. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Jadi memang untuk bersyukur itu kita harus ingat dulu Pak. Ingat kepada Allah kan. Nah, bagaimana ingat kepada Allah? Allah tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak nyata. Ternyata yang diingat itu adalah yang datang daripada Allah, ada di diri kita. Ingat itu. Apa yang perlu kita ingat? Dia datang dari Allah. Dia bersih. Peranannya khalifah sebagai guru, pembimbing, pembina yang ada di tubuh kita. Di tempat anasir tadi. Ingat itu. Karena itulah nanti yang akan bersyukur ataupun yang kufur. Nah, jadi kita disuruh bersyukur. Kalau kita tidak bersyukur, ya kufur. Jadi cerita kafir, kufur, ingkar ini bukan merek agama seperti yang pernah kita ceritakan beberapa waktu yang lalu. Siapa yang kafir, yang kufur, yang ingkar? Kita sebutlah agama lain, Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha, Majusi, macam-macam. Allah tidak cerita itu. Allah cerita tentang yang ingkar di sini, yang menentang kebenaran di sini, yang berkhianat di sini. Makanya diperintahkan dia bersyukur, jangan kufur. Jadi syukur itu lawannya kufur. Nah, itu berterima kasih itu lawannya mengingkar. Gitu. Makanya terjadi apa yang seperti Yahudi tadi. Yahudi itu sudah diberikan petunjuk, diarahkan, ya, dibimbing elok-elok. Tahu-tahu tetap menentang, melawan. Nah, yang menentang melawan tadi adalah namanya Yahudi. Di mana barangnya? Bukan di luar, di sini. Dia dibimbing oleh roh yang 4 anasir itu, menentang, melawan dia. Nasrani juga begitu, sudah ditolong, sudah dibina, sudah dibimbing, dia lupakan itu. Maka namanya Nasrani. Nasrani juga ada di sini. Maka dikatakan bahwa aminu bima anzaltu fikum shadiqul lima ma'akum wal takuna wal kafirun. Berimanlah kamu wahai yang 4. Nah, itu. Anasir angin, anasir air, anasir tanah, anasir api yang ada dalam tubuhmu. Berimanlah kamu kepada dia yang kuturunkan itu roh tadi. Kepada dia itu beriman, yang 4 tadi. Kenapa? Dia utusan. Nah, itu. Makanya seketika kita dengar di surat Yasin ayat 20, datanglah seorang laki-laki berlari-lari dari ujung kota itu kan, sambil berkata, wahai kaumku, ikutlah utusan ini. Dia ini tidak mengharapkan upah dan gaji. Dia ini mendapat petunjuk. Jadi laki-laki yang berlari-lari dari ujung kota itu adalah nabi. Di bawahnya itu aulia anbiya. Di bawah lagi mungkin ustadz, guru, atau mursyid. Itu laki-laki yang berlari dari ujung kota, menceritakan
memberitakan kepada yang 4 anak istri tadi supaya ikuti beliau ini, utusan ini. Yang dimaksud beliau ini, utusan ini adalah roh tadi, si mukmin tadi, utusan tadi. Dia tidak mengharapkan upah dan gaji, dia tidak butuh uang, tidak butuh makan, macam-macam itu kan. Nah, ikuti dia. Nah, kadang-kadang ada kesalahpahaman sebagian masyarakat kita, dikiranya orang itu adalah guru. Nah, baik guru yang di provinsi ataupun guru yang ada di pusat. Bukan. Nah, guru yang di pusat sekalipun kalau dia datang ke Bengkulu ini ya kita ongkosi. Kita bayar pesawat PP-nya, kita bayar hotelnya, kita siapkan makanannya, kita berikan oleh-olehnya. Kadang-kadang mungkin kita menitipkan pula amplop. Dia tidak minta, tapi kita yang menyiapkan. Itu bagian daripada upah dan gaji secara tidak langsung. Kalau tidak seperti itu, tidak jalan kerja ini. Tetapi ruh itu tidak anian, tidak minta makan, tidak minta minum, tidak minta apa. Nah, itu kira-kira begitu gambarannya. Nah, balik kita kepada cerita, kita bersyukur dulu, berterima kasih dulu kepada alam semesta. Acak mana ceritanya? Nah, jadi coba dibuka surat 21 Al-Anbiya ayat 92. Pak Weh dapat surat 21 ayat 92. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya ini adalah agamamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Nah, itulah bentuknya terjemahan yang menjadikan orang Islam makin bingung. Di situ kan tulisannya agama ya Pak ya. Nah, coba baca Arabnya pelan-pelan. Inna hadhihi ini ummatukum. Umatmu. Nah, jadi sesungguhnya ini adalah umatmu yang satu. Nah, jadi bukan agama, umat itu. Nah, jadi memang ada umat yang satu, betul kan Pak? Nah, tidak ada di situ agama, umat. Nah, jadi Allah dan Rasul itu menceritakan umat yang satu ini pecah Pak. Nah, cak mana cerita pecahnya? Begini. Jadi dulu kan pernah kita ceritakan ada 3 era sebelum langit dan bumi ini dijadikan. Ada 3 era atau 3 zaman. Pertama kali zaman la ilaha illallah. Itu pertama kali Pak. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau dalam bahasa tasawuf tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan. Kalau ada pasti itu Allah. Itu era pertama. Nah, Allah ini ingin dikenal. Maka dia ciptakan makhluk. Kuntu khazan mufiya fa ahbabtu khalaqa khalqum fa bi ta'arafuni. Aku mendarat tersembunyi. Aku ingin dikenal, makanya aku ciptakan makhluk dengan aku, dia mengenalku. Nah, bagaimana cara Allah menciptakan makhluk? Nah, kalau dikatakan la ilaha illallah itu artinya tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan. Kalau ada pasti Allah. Nah, jadi yang 4 ini dikeluarkan satu, sifat. Jadi Allah mengeluarkan sifatnya. Setelah sifat ini keluar, maka Allah tidak sendiri. Sudah 2. Kalau Allah itu alif lam, sifatnya hamdu. Alif lam dengan hamdu jadinya apa Pak? Alhamdu. Bergeser dikit
Ahmad, Zohir Muhammad. Nah, terjadilah era yang kedua, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kan dua. Beda, yang pertama la ilaha illallah saja, yang kedua la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gitu. Nah, orang tidak berpikir lagi kenapa Allah itu harus punya utusan. Karena Allah tidak terjangkau oleh makhluk. Tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama segala sesuatunya. Tidak terjangkau oleh semua makhluk. Yang bisa menjangkau Allah cuma sifatnya itu, yaitu Muhammad. Nah, Muhammad di sini sering diartikan orang Muhammad orang Arab. Padahal kalimat itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya kan, Pak? Muhammad utusan Allah, bukan Muhammad Nabi. Makanya rancu seketika kita berbicara Muhammad Rasul, itu kan Muhammad Nabi, ranculah dia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah lah dia. Tapi tidak lagi Allah yang kulihat, melainkan utusannya bernama Muhammad. Ingat, Muhammad Rasul bukan Muhammad Nabi. Gitu. Kemudian daripada Muhammad ini dijadikan 4 pasal. Nah, itu dia, Pak. Pertama, bumi yang diberkati. Nah, ini bumi yang diberkati namanya negeri Bakkah, bukan Mekah. Bakkah. Nah, ini dijadikan daripada Muhammad. Kedua, Aras. Aras di bumi ini tadi. Nah, Aras ini nama lainnya Baitullah. Yang ketiga, sorga neraka. Jadi bukan sorga dan neraka, sorga neraka. Nah, ini bahasanya khusus ini. Kenapa sorga neraka? Tidak pakai sorga dan neraka? Karena sorga itu neraka, neraka itu sorga. Ada dalam diri kita. Itulah perasaan. Kita bisa senang, kita bisa sedih, tergantung kita. Tidak pakai dan itu, Pak. Nah, itu. Tapi ini uraiannya beda. Kemudian yang keempat, mukmin. Negeri yang berkati, aras di bumi, surga neraka, mukmin. Nah, mukmin ini artinya orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa dia percaya kepada Tuhan? Karena dia melihat, mendengar, berhadapan langsung. Makanya dalam surat Al-A'raf 172 itu Pak Wel coba surat 7 ayat 172. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap diri mereka sendiri. Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, kami bersaksi, agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini. Jadi ayat itu sebenarnya mempunyai dua paham, Pak. Wa is akhadha rabbuka min bani Adam. Kalau bani Adam itu anak Adam artinya, Pak. Adam kan terbuat dari tanah. Kalau anak Adam kan terbuat dari saripati tanah, yaitu spermatozoa itu. Tapi yang kita ambil itu adalah wa ashadahum ala anfusahum. Allah angkat saksi atas diri mereka. Nah, diri di sini bukan lagi anak Adam. Artinya yang bisa menerima saksi, tentu dia punya akal fikir. Nah, itulah ruh. Nah, gitu. Jadi ditanya oleh beliau itu, alastu bi rabbikum. Adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu?
Nah, karena semua ruh tadi melihat, mendengar, berhadapan langsung kepada dia yang mengatakan, adakah tidak aku dengan Tuhan kamu? Maka dia menjawab, bala syahidna. Benar kami menyaksikan bahwa engkau dengan Tuhan kami. Maka mereka bersujud. Nah, itu kan. Di sujud mereka itu mereka berucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semestinya belum Muhammad namanya, karena itu kan untuk mempermudah paham. Aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah lah dianya. Tetapi waktu itu aku lihat bukan Allah, yang aku dengar bukan Allah, melainkan utusannya gitu. Nah, bernama dia dengan nama Hamdu. Nah, sebenarnya itu Hamdu. Nah, tapi dipermudah dengan bernama ya dengan nama Muhammad. Nah, itulah syahadat pertama kali yang dilontarkan oleh para ruh. Sebenarnya bukan ruh anak Adam aja. Tapi kenapa dalam ayatnya dibicarakan anak Adam? Karena itu khusus anak Adam. Nah, di dalam rumah itu, para ruh itu ada ruh yang bermacam-macam. Nah, ruh itu dia adalah nurnya Muhammad. Gitu kan? Nah, seketika dia diambil oleh Allah yang nyata ya pada Rasul, casingnya kebetulan cahaya. Jadilah dia malaikat. Ini cerita umat yang satu tadi, Pak. Sewaktu dia adalah ruh, dia bernama mukmin karena dia menyaksikan. Waktu itu dia itu satu umat, Pak. Nah, sekarang dia mulai dipecah nih. Nah, diambil, kebetulan tubuhnya adalah cahaya. Nah, jadilah dia Jibril, Mikail, Israfil, dan seterusnya. Nah, diambil lagi nur tadi atau roh tadi, dimasukkan tubuhnya tanah. Jadilah Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim sampai ke kita. Diambil lagi nur tadi atau roh tadi, dimasukkan dalam tubuhnya dari api. Nah, itulah rombongan Azal bin Jan, para jin. Nah, itulah pecah tiga itu, Pak. Ya, umat yang satu itu pecah tiga. Ternyata ada level yang lain di bawahnya itu, level kedua. Diambil lagi roh tadi, kebenaran tubuhnya terbuat dari angin, namanya roh rehan. Diambil lagi nur tadi, dimasukkan pada air casingnya, namanya roh rahman. Diambil lagi nur tadi atau roh tadi, dimasukkan tubuhnya dari tanah, di level kedua, namanya roh jasmani. Diambil lagi ruh tadi atau nur tadi, kebenaran tubuhnya adalah afi, namanya roh idafi. Itu adalah level ketiga. Kedua ya. Nah, kemudian lah pecah itu, lah berapa pecah itu? Malaikat, Adam, jin. Lah pecah 7 kan? Kemudian disatukan oleh Allah dan Rasul, yang 4 angin, air, tanah, api tadi disatukan. Dari sinilah dijadikan tubuh, badan, jasad alam semesta. Langit, bumi, gunung, lembah, laut, danau, sungai, pohon-pohonan, buah-buahan, biji-bijian, sayur-sayuran, hewan-hewanan. Jadi dari yang 4 inilah diambil oleh Allah dan Rasul sebagai tubuh, badan, jasadnya mereka. Termasuk tubuh kita. Maka tubuh kita ini ada anasir angin, air, tanah, api. Nah, itu. Nanti tubuh-tubuh itu akan ditiupkan ruh. Tapi kapasitasnya berbeda, Pak. Nah, itu. Jadi seketika dia langit akan ditiupkan ruh. Seketika dia bumi akan ditiupkan ruh. Seketika dia itu gunung akan ditiupkan ruh. Seketika dia lembah akan ditiupkan ruh. Seketika dia laut, danau, sungai akan ditiupkan ruh. Seterusnya ditiupkan ruh. Berarti binatang punya ruh, Pak Abu? Ya. Buah-buahan punya ruh? Ya. Sayur-sayuran punya ruh? Ya. Cuman cara berpikirnya, cara beraktivitasnya, intelektualitasnya berbeda. Ya, jangankan antara kita dengan hewan, kita dengan tumbuh-tumbuhan, kita dengan istri kita aja walaupun sama-sama manusia berbeda. Gitu. Nah, itulah cerita umat yang satu kemudian dia pecah, Pak.
Nah, lalu dikatakan di situ bahwa ruh-ruh tadi punya nama lain, Pak. Punya nama lain ayat. Ayat Allah tidak nyata, berarti nyata pada Rasul. Ayat Rasul tidak nyata, mereka nyata pada mereka-mereka tadi yang dibagi-bagi tadi. Jadi langit itu ayat, bumi itu ayat, isi alam semesta itu ayat, dan roh kita juga ayat. Nah, ini bisa kita tengok dalam surat Al-Ankabut, Pak. Surat 29 ayat 49. Ayat Ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa dzalimun. Sebenarnya dia adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Tidaklah mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang zalim. Jadi di situ Allah katakan pertama kali seketika Nabi Muhammad berkata kitab, ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, apa itu kitab?" Oleh Rasulullah dikatakan kitab itu Quran. Apa itu Quran? Quran itu ayat dalam dada kamu. Dia menunjukkan itu ruh, Pak. Ingat ya, ruh. Ruh ini kan ditiupkan kan terakhir, Pak. Sebelum ruh ini kan sudah ada sesuatu yang hidup dalam tubuh kita. Itulah yang anasir tadi. Yang angin, air, tanah api dikumpulkan, dijadikan dia tubuh, jasad badan. Langit, bumi, gunung, lembah, laut, danau, pohon-pohonan, sayur-sayuran, buah-buahan, hewan-hewanan. Termasuk tubuh kita. Nah, itu dia, Pak. Di tubuh kita tuh terbuat daripada 4 anasir. Dimasukkanlah ruh ke dalam itu. Ruh itu disebut dengan ayat. Nanti kita akan bertemu. Langit juga dikatakan ayat, bumi juga dikatakan ayat. Nah, cerita itu nampak di surat 42 Asyura, surat nomor 42 ayat 29. Surat nomor 42, Pak. 29. Ya, ayatnya 29. Suratnya 42. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ma batha fima man dabbatin wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Di antara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi serta makhluk-makhluk melata yang dia sebarkan pada keduanya. Dia maha kuasa mengumpulkan semuanya apabila dia menghendaki. Di situ kan di antara kekuasaannya kan. Padahal kalimat itu bukan begitu. Di antara ayat-ayat itu, ada yang dia jadikan langit, ada yang dijadikan bumi, ada yang dijadikannya hewan yang ada di antara langit dan bumi. Dan dia kuasa mengumpulkan kapan dia menghendaki. Jadi langit itu ada ayatnya, bumi juga ada ayatnya. Gunung ada ayatnya, lembah ada ayatnya, laut, danau, sungai, hewan, pohon, ada ayatnya. Dalam bahasa lain ada ruhnya gitu, Pak. Nah, gitu. Nanti biar kita paham bahwa mereka juga hidup sebagaimana hidup kita. Cuman berbeda syariatnya itu, berbeda kapasitas dan kelas gitu, Pak. Nah, coba buka surat Ali Imran ayat 190, surat nomor 3. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil
Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Nah, kan begitu terjemahan itu. Nah, sebenarnya bukan begitu terjemahannya. Sesungguhnya langit dan bumi, bahkan pertukaran malam dan siang, itu tuh ayat. Bagi siapa? Bagi mereka yang berpikir, berakal, mengkaji gitu. Nah, itu ayat kalau itu. Nah, gitu. Ingat, bukan ayat tulisan. Karena zaman Nabi, kitab Quran itu belum ada. Juz belum ada, nama surat belum ada, apalagi ayat. Jadi di sini ayat bukan tulisan, bukan perlu tanda kekuasaan Tuhan, tapi bendanya nian, barangnya nian. Gitu. Nah, untuk pembuktiannya coba tengok surat Al-Fusilat, surat nomor 41 ayat 11. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. Dia kemudian menuju ke langit dan itu masih berupa asap. Dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, tunduklah kepadaku dengan patuh atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami tunduk dengan patuh. Bayangkan, dia sang pencipta alam semesta itu berkata kepada langit dan bumi. Nah, sewaktu itu langit masih dalam bentuk asap. Datanglah kamu kepadaku dengan tunduk atau terpaksa. Apa kata keduanya? Kami datang dengan tunduk. Berarti dia ngomong, Pak. Dia berbicara, dia paham antara tunduk, terpaksa, dan ikhlas. Berarti dia punya akal fikir, berarti dia ayat. Gitu, Pak. Maka dapat cak gitu, selonong-selonong boy, keluarkan motor, keluarkan mobil, tidak kita nengok langit dan nengok bumi, tidak nengok sekitar kita, pamit dulu. Nah, tunjukkan kesantunan kita kepada langit dan bumi, alam semesta sekitar kita. Izin nak lewat aspal, izin nak lewat atas bumi. Mohon kita sama-sama baik-baik saja. Cek itu dengan motor juga, cek itu juga dengan badan juga. Untuk bisa kita memahami ini, Pak, kesadaran kita harus di tingkat Sidratul Muntaha. Nah, jadi kesadaran yang tertinggi lah yang mampu melakukan itu, Pak. Kalau itu lewat-lewat baik itu, Pak. Makan martabak, makan apa ini, Pak? Martabak telur ya. Makan goreng pisang. Tapi kalau kita dengan kesadaran yang tinggi, pas kita pegang goreng pisang itu, walaupun tidak akan kita sebutkan, tapi ada rasa mengatakan, izin sana, aku makan kamu untuk kepentingan tubuh dan jasadku. Nanti kita sama-sama mengabdi pada Tuhan. Nah, mudah-mudahan beliau-beliau itu tidak akan jadi penyakit bagi kita, karena kita pamit. Nanti akan kita bahas kenapa dia mau digigit, dia mau dimakan, disembelih. Nanti ada bahasan setelah ini. Oke? Nah, jadi langit dan bumi itu ngomong. Itulah membuktikan bahwa dia itu adalah ayat, dia itu adalah ruh, dia itu adalah hamba Tuhan yang taat. Nah, kalau bumi ini kan tidak pernah membangkang, dia kan tidak banyak kebutuhan, Pak. Kami datang dengan taat. Kemudian kita lihat lagi surat An-Nur, surat nomor 24 ayat 41. An-Nur ayat surat An-Nur surat nomor 24 ayat 41. Alam tara annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi fis samawati wal ardi wat sifatin kullun qad alima
salatahu wat tasbiha wallahu alimun bima yaf'alun. Tidakkah engkau tahu bahwa sesungguhnya kepada Allah lah apa yang di langit dan di bumi, dan burung-burung yang merentangkan sayapnya senantiasa bertasbih. Masing-masing sungguh telah mengetahui doa dan tasbihnya. Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Alam taro, adakah tidak kamu melihat? Alam ta, engkau, ro melihat. Adakah tidak kamu melihat bagaimana langit dan bumi beserta isinya bertasbih kepada Allah? Termasuk burung yang mengembang sayapnya bertasbih kepada Allah. Bahkan sholat, Allah tahu cara sholatnya mereka itu. Bayangkan, karena mereka itu ayat, Pak. Mereka itu adalah ruh yang sama dengan kita persis. Cuman kapasitas, kualitas, kadarnya berbeda gitu, Pak. Nah, kenapa Pak Abu membuka rahasia ini? Supaya kita bisa menghargai itu gitu. Mulai dari langit, bumi beserta isinya, termasuk makanan, minuman, pakaian, tempat, macam-macam, termasuk sepatu. Biar kita paham gitu. Nah, coba buka surat ini, surat Al-Jathiyah, surat nomor 45 ayat 13. Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dia telah menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, semuanya darinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Itu kalau dalam Quran itu ayat-ayat itu. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Benar kan? Ayat lagi. Nah, jadi Allah menundukkan langit dan bumi beserta isinya kepada kita, Pak. Padahal mereka itu ayat, Pak. Ada roh, ada jiwa, Pak. Cuman kapasitas, kelas, kualitasnya beda dengan kita. Disinilah timbul pertanyaan, kenapa Allah tidak menyalahkan kita membunuh onta? Mulai masuk gitu. Membunuh kerbau, membunuh sapi, membunuh kambing, membunuh bebek, membunuh ayam, membunuh burung, membunuh buah, membunuh sayur, membunuh air. Kenapa Allah tidak mempersalahkan kita? Kenapa kita lakukan alam semesta ini seperti sekendak-kendak kita baik? Padahal mereka juga butuh kehidupan sebagaimana kita gitu. Apa persoalannya gitu? Gitu. Ya tentu timbul pertanyaan ya, Pak ya. Enak baik kita motong onta, motong kerbau, motong sapi, kambing, ayam, bebek. Kita makan, kita kunyah, kita sendau. Kok boleh? Gitu. Nah, ini jawabannya ada pada surat Al-Ahzab surat nomor 33 ayat 72, Pak. Silakan. Inna aradna al-amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa'abayna an ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia sangat zalim
lagi sangat bodoh. Ya. Jadi Allah ini punya amanah, Pak. Amanah ini, ya, kalau Allah menawarkan kepada langit, Pak, berarti Allah tuh yakin langit ini bisa menerimanya, Pak. Untuk apa dia menawarkan kalau langit itu tidak bisa menerimanya gitu? Bumi ditawarkan juga begitu, menolak. Langit dan bumi menolak, Pak. Gunung menolak, lembah menolak, laut menolak, danau menolak, sungai menolak, semua isi alam menolak. Alasan takut nanti tidak tertunaikan. Tapi ingat, ini Allah sudah menawarkan loh. Tidak mungkin Allah itu tidak tahu mereka ini pasti bisa menerimanya. Tapi mereka menolak alasan takut nanti tidak tertunaikan. Nah, ditawarkanlah amanah itu kepada manusia. Oleh manusia diterimanya. Dasar manusia itu jahil dan zolim dan bodoh. Bukan karena dia menerima amanah itu dia zalim dan bodoh, Pak. Karena dia tidak memanfaatkan amanah itu, dia zolim, dia bodoh. Kenapa? Kita lihat akhirnya nanti apa yang terjadi. Nah, seketika amanah itu dibuka, prak. Ternyata isi amanah itu adalah inni ja'ilu fil ardi khalifah. Aku tidak menjadikan di dalam bumi itu khalifah. Wakil Tuhan, Pak. Suara Tuhan, kata Tuhan, perbuatan tidak nyata, mereka nyata di kita. Maka saat itu tidak nyata Tuhan, tapi nyata dia di kita. Besarnya pangkat itu. Nah, aku kalau tahu cara ini aku ndak kata langit, Pak. Lah, kalau cara ini aku ndak kata bumi. Bersuaralah semua mereka. Ay, kalau cara itu lah, ngapa ditolak kalau tadi? Nah, lah kan sudah jelas kalau Allah sudah menawarkan, berarti kita tuh bisa. Cuma saat itu mereka tidak teliti, menolak duluan. Akhirnya kompak, langit dan bumi bisa terisinya minta amanah itu tetap pada kami. Tidak bisa lagi kata Allah. Tidak bisa lagi. Kecuali kalau kamu nak juga, kamu harus mengabdi kepada manusia. Sama baik kata Allah. Karena manusia untuk mengabdi kepada Allah, kepada Rasul, dengan adanya kamu mendukung manusia, ya sama saja hukumnya. Tujuannya sama. Apa misalnya ya Allah? Oke, kata Allah. Oleh Rasul kan, ya Nabi. Langit jadi atap. Mau? Mau. Bulan jadi alat untuk menghitung hari. Hingga bulan. Mau? Bulan hingga tahun. Mau? Mau. Matahari? Mau. Bintang? Mau. Oke. Sudah itu bumi dipijak, dikencingi, diberaki, diludahi, tempat sampah-sampah, tempat orang berbuat baik, orang berbuat maksiat. Mau? Mau ya Allah. Angin digunakan untuk menghirup napas. Kalau di tubuh sebagai tempat bernapas, mengeluarkan keringat, mendorong kotoran, kencing dan macam-macam. Mau? Mau ya Allah. Pokoknya mau kalau. Termasuk onta, kerbau, kambing, domba, sapi, dan seterusnya. Mau. Kamu mau aja itu tahu tak konsekuensinya apa? Kalau onta disembelih, kerbau disembelih, sapi disembelih, kambing disembelih, domba disembelih, ayam, bebek, semua yang disembelih, dimakan oleh mereka. Nanti jadi tubuh badan jasad. Nah, dipakailah oleh manusia untuk beribadah kepadaku. Tidak ada. Kalau memang untuk kepada engkau ya Allah kami siap. Nah, itulah konsekuensinya karena mereka lambat dikit cuman Pak menolak. Akhirnya mereka menyesal. Nah, daripada tidak sama sekali, ini jadilah kata dia. Nah, tapi ya Allah, apa tandanya mereka itu menggunakan kami ini? Terus terang aja, kami ini onta nih, kami ini nak hidup juga. Nak lemak-lemak juga untuk tino, nak kayak landang nak kayak tino. Nak beranak pinak juga. Direnggut nyawa kami, jiwa kami. Apa tandanya dia menyembelih kami itu kepada engkau? Wah, dia pasti mengingat aku. Disebutnya namaku. Dia pasti menyembelihmu, membunuhmu di tempat aku perintahkan. Kalau tidak mengingat aku,
menyebut namaku dan tidak di tempat yang diperintahkan, maka dihalalkan mereka memakan kamu. Oh, kalau begitu oke. Jadi itu bahasanya bukan untuk kerbau sapi aja, Pak. Untuk semua makanan, minuman, pakaian kita buat. Mereka menuntut, Pak. Konsekuensinya tandanya kita menggunakan mereka untuk jalan Allah itu apa? Pertama, seketika kita nak memakan, menggunakan, memakainya, kita ingat Allah. Kita sebut Allah. Dan di tempat kita menyebut. Kalau itu batal. Akhirnya, oke. Nah, tapi sayang sekali sayang, kita tidak tahu itu, Pak. Kita tidak ngerti itu. Kita makan semau-mau aja, minum semau-mau aja. Tidak usah jauh-jauh. Kita bangun tidur, masuk kamar mandi, kita buang yang besar, kita buang yang kecil. Itu kalau tidak ada angin tidak bisa, Pak. Tidak pacak didorong, Pak. Tidak mungkin keluar keluar sendiri, tidak bisa. Ada yang mendorong, Pak, angin. Nah, siapa yang menggerakkan angin? Roh kita dengan keinginan. Push, sus, sudah. Kotoran, Pak. Kencing kotoran juga, Pak. Badan berdaki bau, Pak. Supaya bersih pakai apa, Pak? Air. Siapa air? Saudara kita, Pak. Ada roh, ada jiwa, Pak. Cuman peranannya adalah untuk cuci-cuci demi mendekatkan diri dia kepada Allah melalui kita, Pak. Wajar kita. Saudaraku, sanakku, izin aku gunakan engkau untuk membersihkan badanku dari kotoran besar, kotoran kecil. Kita cuci. Selesai. Kita mandi, Pak. Kita gunakan sabun, gunakan Pepsodent, macam-macam itu. Nah, disadari atau tidak, kita sudah menggunakan angin untuk mendorong kotoran, sudah menggunakan air. Ada tidak kita tahu itu? Kalau tidak tahu, wajar kalau kita tidak berterima kasih dengan mereka. Kalau kita berterima kasih, kita pamit. Apakah perlu itu, Pak Abu? Air, saudaraku, izin ya menggunakan kamu. Tidak perlu seperti itu juga, Pak. Yang penting paham. Pas kita ngambil itu, kita paham. Kita siram, kita cuci. Makanya kata Rasulullah, kalau berwudu itu kan penting, Pak. Wajib. Jangan berlebihan menggunakan air. Ada tidak, Pak? Jangan berlebihan. Nah, itu. Nah, kalau kita, Pak, kira-kira enggak ada hidung gitu nih ditempelkan ke kotoran orang? Enggak, Pak Cali. Dan enggak kan, Pak? Kalau kita duduk dilemparan kotoran ke hidung kita marah kita, Pak. Tapi mereka tidak, Pak. Nak kamu siram kemana baik jadi. Nak ke bawah, ke pucuk, ke kotoranmu, kebersihanmu, silakan. Kami tidak protes. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh Allah tuh, bahwa Allah menundukkan alam semesta kepada kita. Kenapa? Ada konsekuensinya gitu. Sudah. Itu kita pakai anduk, Pak. Anduk itu kan dari kain. Kain dari benang, benang dari kapas. Kapas itu buah pohon, Pak. Dari kecil besar. Hidup, Pak. Berbuah, jatuh. Menjatuhkan buah itu sakitnya bukan main, Pak. Diambil, dipintal, dijadikan benang, dijadikan kain. Akhirnya jadilah anduk. Kita lap, Pak. Wajar kan kalau kita pamit dengan dia? Sanakku, saudaraku, izin ya, aku gunakan untuk ngelap muka. Dah, masuk dalam kamar, pakai baju. Sama. Saudaraku, sanakku, izin dia memakai dirimu untuk menutup auratku, untuk menunjukkan aku nanti ganteng di hadapan orang, cantik di hadapan orang. Sebelumnya aku pakai yang dalam dulu, panjang, jas, dan seterusnya. Perlu pamit? Ya perlulah. Tapi dengan paham, Begitu juga ikat pinggang. Ikat pinggang itu dari karet. Sepatu dari karet. Bapak tahu kan karet getah.
Getah itu darah, Pak. Darah pohon, Pak. Supaya darah itu keluar kan disakiti dia, Pak. Ya kan, Pak? Dirobek badan itu. Keluarlah darah. Tapi warnanya putih. Dijadikan ikat pinggang, dijadikan sepatu, dijadikan tas. Sebegitu pengorbanan mereka untuk kepentingan kita. Wajar kalau kita menggunakan ikat pinggang, sepatu, pamitanlah. Ucapkanlah rasa terima kasih kita kepada mereka yang sudah siap berkorban untuk kita. Itu. Nah, termasuk kita pergi ke meja makan, ada gulai ayam, gulai sapi, gulai kambing, pindang, macam-macam ikan. Pamitanlah dengan mereka itu. Izin. Tapi dengan paham. Yang tidak boleh lupa, Pak, ingat kisah ini. Kita ingat kepada Allah dengan cara mengingat kisah ini. Sadar kita menggunakannya. Jadi apa ya Allah, ciri-ciri mereka itu menggunakan aku untuk kepentingan kepada engkau. Mereka ingat kepadaku dan mereka menyebut nama. Itu tandanya. Nah, makanya seketika kita menyembelih, nah ini kan sering itu kita undang itu Pak Abu untuk motong kurban kita besok. Kalau tahun kemarin ada ya Pak, saya Pak ya, ada ya. Nah, undang untuk menyembelih, sudah kita undang pula yang lain untuk menyembelih. Ada waktu itu Pak, 2 orang, saya seorang, beliau itu seorang. Nah, bagaimana pahamnya menyembelih itu? Tahu tidak dia siapa yang disembelih itu? Tahu tidak dia siapa yang disembelih itu? Itu saudaranya sendiri yang sudah mengikhlaskan hati, mengikhlaskan diri untuk disembelih oleh kita demi kita bisa makan dia, jadi badan kita kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Itu makanya tidak disembelih. Diizinkan oleh Allah kita membunuh mereka. Padahalnya menzolimi siapapun tidak boleh Pak. Tapi ini bukan lagi menzolimi, membunuh diizinkan. Kenapa? Ada perjanjian. Jadi tatkala kita menyembelih, ingat, sebut nama Allah. Ingat itu artinya ingat siapa dia ini. Sebut nama Allah. Dan menyembelihnya harus di tempat yang Allah tunjukkan. Nah, di mana tuh Pak? Pak Charlie, di mana tuh tempat menyembelihnya tuh? Dekat menghadap Ka'bah. Di mana? Mengingat Ka'bah. Di depan Baitullah. Di mana? Oke. Nah, untuk sepakatnya ini. Al-Haji surat 22 ayat 33. Surat 22 surat Al-Haji ayat 33. Lakum fiha manafi'u ila ajalin musamma thumma mahilluha ilal baitil atiq. Bagi kamu padanya hewan hadyu ada beberapa manfaat sampai waktu yang ditentukan, kemudian tempat penyembelihannya berada di sekitar Al-Bait Al-Atiq, tanah haram seluruhnya. Jadi bagi kamu hewan-hewan itu ada manfaatnya sampai pada waktunya Pak. Onta, kerbau, sapi, kambing, bebek, ayam, burung, semua itu ternak Pak. Ada kalaunya kalau untuk onta, sapi mungkin untuk kita ambil anak-anaknya kan, kita biarkan dia hidup. Ada kalanya diambil susunya. Kalau domba ada kalanya diambil bulu-bulunya itu Pak, biar dijadikan wol. Nah, makanya bagi kamu hewan-hewan itu ada manfaat sampai waktu yang ditentukan. Waktu ditentukan apa? Waktu ditentukan mereka itu harus kita bunuh. Bahasa kasarnya, kita sembelih, kita jadikan santapan. Nah, penyembelihannya itu harus di sisi Baitul Atiq. Nah, tidak bisa tidak di situ Pak. Apa itu Baitul Atiq? Baitullah. Apa itu Baitullah? Ini tempat asal ruh tadi yang saya ceritakan tadi Pak. Umat yang satu itu
Dia kan dari situ, Pak. Dari situ kan pecah menjadi malaikat, manusia, jin, angin, air, tanah, api. Maka jadi langit, bumi, isi alam semesta. Antarkan kembali dia ke situ, Pak. Bisakah kita ke Baitullah hakikat? Jawabnya tidak bisa. Cari tanda Baitullah di muka bumi. Ternyata Ka'bah. Bisa? Jawabnya tidak bisa. Karena kita dibungkul. Maka berhakikatlah dengan ingatan kita. Ketika kita menyembelihnya, ingat siapa dia, saudara kita. Sebut nama Tuhan pencipta alam semesta. Sembelihlah dia di tempat yang Allah tunjukkan dengan ingatan kita. Sebagaimana kita sholat hari ini. Antarkan mereka ke situ. Kenapa? Karena tidak satu pun roh dari Baitullah itu masuk ke dalam kandungan ibu-ibu, masuk ke dalam tubuh anak bayinya, pasti melewati pintu gaib dan pintu zahir. Tempatnya itu setentangan Ka'bah di situ, Pak. Ada Hajar Aswad. Disitulah dia keluar, disitulah dia mesti dimasukkan. Makanya kita menyembelih itu di tempat itu. Itu sebuah kias yang paling terang. Onta, kerbau, sapi, kambing, bebek, ayam, buah apel, buah apa, sayur apa, nasi. Ingat siapa dia, sebut nama Tuhan, santaplah di depan Baitullah tadi. Gitu, Pak. Maka tenanglah dia. Tenang dia, Pak. Bahagia dia. Kalau seperti itu, Pak, nanti di akhirat dia menuntut, Pak. Di pengadilan dia menuntut. Karena kita salah pakai, salah dengar. Nah, maka coba dibaca surat ini. Al-An'am surat nomor 6 ayat 121. Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafiq wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa inna ata'tumuhum innakum la musyrikun. Janganlah kamu memakan sesuatu dari daging hewan yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Sesungguhnya setan benar-benar selalu membisiki kawan-kawannya agar mereka membantahmu. Jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu benar-benar musyrik. Nah, janganlah kamu memakan. Maksud kitanya kamu jangan makan yo, jangan minum yo, jangan memakai yo, jangan menggunakan yo. Nah, kalau kamu tidak mengingat Allah, dalam bahasa lainnya, mereka itu datang daripada Allah, kamu pakai. Kalau tidak menyebut nama Allah, kalau tidak di tempat kamu memakai, jangan. Dilarang, Pak. Yang larang itu yang punya barang ini, Pak. Jadi berat Pak agama ini, Pak. Gampang baik kita masang kolor, masang baju, masang. Tapi ingatlah siapa dia. Sebutlah nama penciptanya. Di tempat kita memakainya. Tidak sembarangan kita pakai, Pak. Makanya butuh kesadaran tingkat tinggi. Nah, untuk melatih kesadaran itulah kita sholat itu, Pak. Sholat itu untuk melatih kesadaran. Tegak, ruku, i'tidal, sujud, duduk. Bersuara, berkata, ucapkan Allah Akbar sampai salam. Itu melatih kesadaran. Yang terjadi apa, Pak? Badan kita tegak, ruku, i'tidal, sujud, duduk. Kalimat Allah Akbar sampai salam, lancarnya bukan main, lagunya eloknya, tetapi itu siapa yang melakukan? Ruhkah atau jiwa? Jiwa itu dalam bahasa lainnya yang 4 anasir itu. Kebanyakan yang melakukan itu 4 anasir, Pak. Tapi lumayan 4 anasir sudah bisa kita ajak berbuat baik, Pak. Allah tidak suka itu, Pak. Allah itu pengen yang melaksanakan sholat itu, perbuatan itu, ruh.
bukan yang pada anasir tadi. Makanya seketika dia jadi imam, suara bagus, lagu bagus, banyak orang nangis, tapi Allah tersenyum, senyum masam itu. Allah tahu yang bersuara berkata, yang bersenandung dengan suara yang bagus, nyanyi yang bagus sehingga orang nangis galau, itu tuh bukan ruhnya tapi jiwanya. Allah tidak ingin itu. Maka dikatakan yukhadi'unallaha walazina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum. Mereka dengan suara kata yang bagus, irama yang indah ini hanya untuk membohongi Allah dan mereka di belakang itu. Padahal mereka tahu. Kenapa? Ruhnya ini lagi ke bank, lagi ke mall, lagi ngurusi beli sapi. Gitu. Maka dihukum fawailul lil musallin. Ada Pak? Nah, celakalah orang yang sholat, dia lalai di dalam sholatnya. Makanya kita ditampar dengan kalimat at-ta'muruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab afala ta'qilun. Adakah patut kamu suruh manusia dirimu tegak seperti alif, ruku seperti ha, sujud seperti mim, dulu seperti dal. Kamu ucapkan Allahu Akbar sampai salam. Kamu suruh manusiamu. Kamu lupa diri. Kamu pergi ke mall, ke pasar, mencari sapi itu loh. Lah ngitung jamaah yang bakal terima siapa-siapa. Berakal tak kamu? Kan begitu Allah tuh meminta. Itu dalam rangka untuk mendidik, melatih kesadaran supaya kita dalam menggunakan fasilitas Allah dan Rasul yang ada dalam semesta ini bisa kita pakai dengan secara sadar. Jangan dulu bersyukur kepada Allah terlalu tinggi. Bersyukur lalu kepada kapasitas, kualitas dan pemberian Tuhan dalam bentuk fasilitas ini. Mulai daripada bangun tidur sampai tidur kembali. Gimana Pak Arif? Pak Arif, gimana Pak Arif? Siap? Pak Bambang? Jangan ganggu-ganggu aja dalam pakai Pak Charlie. Nah begitulah. Begitulah aturan agama. Jadi agama Islam itu agama damai. Agama yang menuntun mendidik kita untuk saling hormat menghormati, santun menyantuni. Makanya saya katakan itu. Mentang-mentang baju nila bau, dia gerumuk-gerumuk dibuang gitu, jangan. Pelan-pelan. Tempatkan di tempat yang bagus. Itu kadang-kadang dilemparkan di pojok bak, pojok kamar mandi. Lah tahu kamar mandi itu kadang-kadang ada percikan kencing atau macam-macam. Janganlah. Buatkan keranjangnya. Karena barang ini sudah berjasa dari pagi sampai sore, belaga nih yang kita dengan baju itu, berjas-jas gitu. Nah, tahu-tahu setelah kita pakai, jangan. Dia itu punya perasaan. Makanya seketika di Bali, bahkan Kang Dedi juga melakukan, Kang Dedi Mulyadi, pohon itu diberi baju, diberi kain Pak, hitam putih kotak-kotak. Ya kalau mereka mengartikan supaya menandakan jangan ditebang. Nah kalau Pak Bu mengartikan bukan begitu, supaya memberikan penghargaan. Oh aku dihargai, aku dikasih kain. Nah gitu. Makanya zaman dulu orang tua kita Pak, dia ndak ke hutan itu ada caronya. Ada caronya Pak. Nah caro ini dibentuk sehingga menjadi kebudayaan. Mungkin memasang dupa, mungkin duduk berselo dulu sambil begini, bukan nyembah pohon, bukan nyembah hutan. Dia ngomong secara batiniah. Cak itu juga ke laut, ke danau, ke sungai, ke gunung. Sesajian itu bukan untuk hal-hal yang dikatakan kita musyrik sebagainya itu. Itu tanda penghormatan. Lah jelas sesajian itu kan dimakan burung, dimakan ayam dan macam-macam. Dia bersedekah Pak. Gitu Pak. Tapi kita gampang menyalahkan orang. Jadi makanya setiap agama itu setelah dipelajari ternyata tidak salah. Cuman kita yang salah paham, gagal memahami maksud mereka itu. Nah, itu. Jadi begitulah kira-kira gambarannya Pak. Kita sadar, tengoklah besok hari raya haji, sapi dipotong, kambing dipotong, berdarah-darah, melenguh. Lakukanlah mereka itu dengan baik dan benar. Pisaunya tajam.
Jangan merobohkan sapi pakai terjangan tendangan Bruce Lee itu kan. Jarak jauh, pak, terpatah kaki. Kalau orang mato tuh terjeli. Makanya di Jawa itu saya tengok Pak adunya alat pakai besi itu Pak. Tinggal golekkan aja, nyembelihnya semua. Ya, barang ini kan sama dengan kita. Nah, dia nih hidup terakhirnya saat itulah. Tolonglah dihormati kehidupan itu, direbahkan dengan baik. Ini kadang-kadang Pak kakinya cak ini terjelikak, sakit Pak sini, sakit, sampai keluar air mata dia. Karena dia punya perasaan juga. Kalau tidak punya perasaan, tidak mungkin mereka itu punya anak Pak. Dengan adanya mereka punya anak, berarti mereka punya kasih sayang. Bapak cobalah kalau anak sapi dikucak, dia kejar maknya. Apalagi anak ayam, tuannya bayi ngambil anak, bayi, wah kok. Aku karena dia, ini Pak Arif nih, bos aku nih, nak diterjang tidak lemah, tapi dia megang anak aku. Aku yakin dia tidak mungkin nyakiti, tapi tetap berputar-putar. Kalau orang lain, lantaknya Pak, pernah Bapak nengok itu? Apalagi Anso, gitu jauh jangan dikejar, itu menunjukkan dia punya rasa kasih dan sayang, rasa pembelaan kepada anaknya. Gitu. Jadi itu aja Pak Charlie sebagai bahan diskusi kita malam ini. Jadi mohon kepada saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat di mana Anda dan berada, sebelum bersyukur kepada Allah, bersyukurlah kita kepada Rasul. Sebelum bersyukur kepada Rasul, bersyukurlah kita kepada Nabi. Sebelum bersyukur kepada Nabi, bersyukurlah kepada aulia anbiya. Sebelum bersyukur kepada aulia anbiya, bersyukur kepada ayah bunda. Sebelum bersyukur kepada ayah bunda, bersyukurlah kepada tubuh dan jasad. Sebelum itu, bersyukurlah kepada langit dan bumi serta isinya. Itulah ceritanya. Kenapa kita harus berterima kasih? Gitu. Nah, jadi mudah-mudahan informasi ini akan bermanfaat, akan bisa kita amalkan dengan baik, tapi pelan-pelan. Karena untuk memupuk kesadaran itu bukan mudah, sulit. Karena langit 1, langit 2, langit 3, langit 7, di atasnya Sidratul Muntaha. Kesadaran yang tertinggi. Hanya di kesadaran yang tertinggi lah kita bisa berdialog, sebagaimana sejarah Nabi Muhammad Pak. Jadi pada saat di Sidratul Muntaha terjadi dialog antara Muhammad dengan Tuhan, antara hamba dengan Tuhan. Di kesadaran yang tertinggi. Jadi kita latih kesadaran. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.